Waktu hari Kamis, aku ada arisan sama pengajian yasinan rutin dan Rabu malam aku bilang ke anak aku doain mama ya. Biar mama menang arisan jadi bisa benerin handphone kamu. Dan kebetulan banget Mbak Mel waktu itu aku juga lagi bingung karena uang aku udah habis buat uang saku anakku udah nggak ada. Karena minggu itu pengeluaran lagi banyak banget dan aku minta uang ke suami juga lagi nggak ada. Di situ aku bingung banget Mbak Mel dan Masya Allah ternyata bener Mbak di hari Kamis itu aku menang arisan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat langsung aja kirim ke email aku ya, meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau klik aja link di deskripsi box di bawah. Buku yang pertama udah ada tulisan bestsellernya tuh, Masya Allah. Makasih teman-teman yang udah beli ya. Insya Allah ini bikin semangat. Mesti beli yang mana? Oranye atau yang hijau? Keduanya dong, karena keduanya saling melengkapi. Yang mana dulu terserah ya, bebas ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mbak N di Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Aku Mbak N dari Jawa Tengah. Halo Mbak N, salam kenal ya. Aku pernah yang kedua ya, kirim testimoni sholawat ke sini dan ini testimoni yang kedua. Oh iya, oke. Kali ini aku mau share keajaiban sholawat yang baru-baru ini aku alamin. Jadi Mbak Mel, handphone anakku rusak LCD-nya. Mati separoh karena pernah jatuh dan retak. Aku pikir cuma retak di bagian tempered glassnya aja Mbak Mel. Tapi ternyata temper glass. Aduh, ini bahasanya kumaha tuh aku ya, mohon maaf ya. Tapi ternyata aku salah waktu aku ganti sama abis di sini temperet. Jadi aku bayar temperet. Temper glass yang baru ternyata lancar LCD-nya. Pecah Mbak Mel. Di situ aku bilang ke suami, tapi suami aku nggak bilang mau benerin. Akhirnya waktu hari Kamis aku ada arisan sama pengajian yasinan rutin dan Rabu malam aku bilang ke anak aku doain mama ya. Biar mama menang arisan jadi bisa benerin handphone kamu. Dan kebetulan banget Mbak Mel waktu itu aku juga lagi bingung karena uang aku udah habis buat uang saku anakku udah nggak ada. Karena minggu itu pengeluaran lagi banyak banget dan aku minta uang ke suami juga lagi nggak ada. Di situ aku bingung banget Mbak Mel dan Masya Allah ternyata bener Mbak di hari Kamis itu aku menang arisan. Alhamdulillah aku jadi bisa benerin HP anak plus ada uang buat uang saku sekolah anak aku Mbak Mel. Di saat aku bingung aku harus bagaimana, nggak pakai lama terus Allah kasih apa yang aku butuhin Mbak Mel. Ini yang aku alamin tiap hari Mbak Mel. Aku amalin istighfarnya 100, subhanallah bihamdi 100, hasbunallah wa ni'mal wakil 100, salawat Ibrahimiyah 10, adrikni 1000, munjiat 500, salawat Jibril nggak ngitung Mbak Mel. Sekian testimoni dari aku Mbak Mel, semoga bisa kirim testimoni selanjutnya. Semoga Mbak Mel sekeluarga sehat selalu. Makasih Mbak Mel selalu ngasih semangat buat kita semua lewat video-video Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak N di Jawa Tengah. Jadi Mbak N ini lagi nggak punya duit, uang buat saku anak nih udah habis nih buat hari-hari buat belanja. Kemudian pas kebetulan anaknya juga handphonenya rusak, mesti dibenerin karena LCD-nya mati. Masya Allah ya, luar biasa ujian. Bingung minta ke suami juga lagi nggak ada duit habis. Akhirnya ya setiap hari memang mengamalkan sholawat. Adrikninya 1000, munjiatnya 500, Ibrahimiyah 10. Kemudian baca tasbih, baca istighfar gitu ya teman-teman Mbaknya. Masya Allah. Akhirnya Mbaknya pas besoknya mau narik arisan ya, mau ngocok arisan ya, Mbaknya ngomong sama anaknya, "Dek, doain mama ya supaya besok dapat arisan. Ntar kalau dapet mama benerin HP Ade." Masya Allah besoknya beneran dapet teman-teman. Akhirnya bisa benerin HP anak, bisa punya uang buat hari-hari, bisa melanjutkan
hidup buat hari-hari berikutnya ya, Masya Allah banget teman-teman. Begitulah kehidupan ya. Kalau kita udah istiqomah sholawatan, butuh apa tuh kayaknya baru ngomong di batin tuh kayak udah datang aja pertolongan dari Allah. Aku jadi inget ya tahun 2018 punya duit nih, ini berkali-kali nih masalah arisan begini nih. Aku nggak punya duit, adekku ngajak arisan. Ini pernah aku cerita juga ya, nggak apa-apa cerita ulang ya. Pasti ada yang belum denger kan. Terus adek aku bilang, teh mau ikut nggak arisan di kantor gue? Kita bagi dua deh, berdua gitu. Oh ya udah deh mau gitu kan. Akhirnya sehari itu juga langsung ngocok. Namanya kalau di kantor kan biasanya gitu ya. Langsung ngocok dan keluarlah nama kita. Dapat duit, nyambung lagi buat hari-hari berikutnya. Nah pada saat itu juga mumpung aku lagi pulang ke di 2000 itu kan 2018. Nah ini 2019. Mumpung aku lagi pulang ke bukan pulang sih, enggak sih, masih 2018. Mumpung suami aku lagi pulang ke Bekasi kan, lagi cuti. Karena aku memang nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana pada saat itu. Anak juga masih kecil-kecil. Sekarang juga kalau ngumpul-ngumpul teman nggak boleh sih ya. Jadi kayak ngumpul arisan teman tuh nggak boleh. Tapi kalau dianterin boleh. Kayak aku dianterin. Karena kalau kita nggak hadir nggak keluar nama tuh nggak dikasih kan. Ya udah aku hadir. Aku waktu itu sholawat aku baru 500-an sholawat Jibril. Tapi kan setiap hari sholawatan ya, pede aja gitu ya. Aku baca sholawat ya Allah. Aku doa dalam hati, dari hati yang paling dalam gitu ya Allah. Mudah-mudahan nama saya yang keluar ya Allah. Beneran keluar. Tuh. Ya, jangan ada lagi yang komen, pernah yang komen dia keluar arisan mah bukan rezeki, itu mah kan emang uang kita sendiri, ntar kita kudu bayar lah. Iya rezeki lah, ya yang kagak pakai riba lagi, kita walaupun itu uang kita juga, tapi kita bisa dapat duluan misalnya duit itu gitu loh. Iya kan, jadi teman-teman ayolah sholawatan. Butuh apa aja, kepengen apa aja, minta sama Allah, doa, Allah maha denger. Pasti diijabah doa kita, yang penting kita mantesin diri dan jangan berputus asa ketika sudah sholawatan, udah ibadah dan lain-lain, doanya belum diijabah, sabar. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak introspeksi diri. Bersyukur masih hidup, introspeksi diri, ini kita banyak salah, banyak dosa. Jangan merasa kita ini udah hebat dengan amalan-amalan kita yang baru kita lakukan baru-baru ini. Jangan merasa bangga gitu loh, wah aku udah sholawatan 1000, 2000, 3000, 5000. Kita merasa bangga, udah sholat di awal waktu, udah bangun tahajud, udah duha, udah segala macem. Tapi kok nggak ada diijabah sih doaku, belum ada pertolongan, sabar. Sabar sampai kapan? Ya sampai dapat pertolongan. Kapan dapat ya? Sabar, dapat nggak lama kok teman-teman. Mungkin kalau sekarang kalian nonton tayangan ini ya, merasa kapan? Aku udah mau nunggu berapa lama lagi, pertolongan belum datang. Kalau kamu sabar, nggak lama datang pertolongan itu. Setelah nonton ini kamu akan merasa, iya ya ternyata bener ya. Tapi jangan merasa juga selesai ini bebas nggak ada masalah lagi, enggak. Udah ngantri bu, ibu, teman-teman udah ngantri masalah berikutnya nih. Udah ngantri pada dorong-dorongan mau masuk ke kita, masalah, ujian. Ya jadi tetap semangat ya, ingat kita hidup ini untuk apa sih? Untuk mengejar ridhonya Allah. Kita hidup ini untuk apa sih? Kita nih hidup untuk apa sih? Untuk ngumpulin bekal. Bekal buat apa? Buat pulang ke akhirat. Buat pulang kampung, ke kampung akhirat. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Berusahalah untuk beramal soleh. Berusahalah untuk sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya baca sholawat. Ya, kejar ampunan Allah. Baca sholawatnya ngejar ampunan Allah. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Kita baca testimoni berikutnya ya teman-teman. Tadi kisah dari Mbak En selesai. Masya Allah Mbak En ya, semoga lancar terus rezekimu, dimudahkan urusanmu, amin. Lanjut, aku mau baca kisahnya. Masih banyak ya Allah. Aku ini ngepot teman-teman ya, masih banyak kisah yang aku bacain karena besok ini hari Kamis, tanggal 23 aku bikin ini udah video keempat yang aku buat. Besok insya Allah aku mau ke Klaten memudik karena tanggal 27-nya itu tanggal 26-nya hari Senin aku mau ada acara lamaran adik aku si Javan di Solo. Jadi mau ke Solo, 27 baru balik lagi ke sini, 30-nya balik lagi ke Banjar. Ya, sedih deh. Ya, doain ya supaya bisa menetap di Bekasi, supaya suami aku pindah kerja di sini. Amin, itu doa aku banget tuh teman-teman, followers semua tahu banget ya. Lanjut ya, ini kisah dari Mbak siapa nih? Mbak Sofia.
Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam. Sebut saya Sofia dari Jatim. Ini nama samaran saya ya kak. Saya mau cerita keajaiban sholawat yang saya rasakan. Baru saja saya ngalamin kan, saya dikasih rambutan sama tetangga. Saya nih kemarin sama tetangga saya kemarin. Terus udah tinggal dikit ngebatin. Coba dikasih lagi enak ya. Beli makanya. Maunya gratisan mulu ya. Beneran jarak beberapa jam dikasih lagi. Pernah juga HP saya waktu itu ketinggalan di fotokopi, jaraknya udah lumayan jauh tapi alhamdulillah masih apa nih, lumayan jauh tapi alhamdulillah masih ada, ketinggalan HP-nya masih ada. Tidak berpindah tempat, tetap di dekat etalase ballpoint padahal banyak orang di situ tapi nggak ada yang tahu. Mungkin sama Allah mereka matanya ditutup ya atau dibikin nggak kelihatan tuh handphonenya. Pernah mau jatuh juga tapi alhamdulillah selamat kak. Aku pengen segera nikah, tolong doain ya teman-teman, sholawat supaya hajat aku segera terwujud. Aku baru putus kak, tiba-tiba dia ninggalin aku aja padahal dia udah ngomong serius ke ibuku. Wah, pasti sedih banget ya mbak ya. Taunya tiba-tiba aku diputusin, sakit hatiku kak. Ibuku juga habis sakit gara-gara mikirin aku. Sholawat yang saya amalin munjiat 500 sampai 1000 tapi sekarang aku usahain 1000 sama Jibril semampuku. Fatih juga dikit karena saya kerja jadi segitu kak. Duha juga kalau aku hari Minggu aja. Usahain tahajud juga, video kakak selalu aku tungguin. Motivasi aku selama ini Kak Meliza, Kak Lona Sari tentang tahajud dan Kak Riani Az-Zahra yang di IG itu loh sama Kak Dean Risutari. Oh iya Kak, apa saya harus nambah amalan lagi? Video kakak tentang testimoni Mbak Farah sama Mbak Dewi di SBY selalu aku puter ya karena umurku juga udah cukup matang. Orang-orang pada nanyain kapan terus, doain ya Kak, tungguin testimoniku. Selanjutnya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak Mel sehat sekeluarga, amin amin ya robbal alamin. Nggak usah nambah-nambah amalan-amalan, udah itu udah cukup ya. Mulailah bersolawat dengan hatimu, di dalam hati aja gitu loh, dan pelan-pelan. Kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, pelan-pelan kita tolong sama Allah. Mulailah tumakninah ketika sholat ya, jangan buru-buru sholatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, subhanarabbil azim, jangan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allah liman hamidah. Diam dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah Akbar. Kasih jeda untuk diem dulu baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Coba deh nikmat. Ya, cobain.